Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Stanley Baginda, Opsir Korps Woodward Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bersama-sama boleh dapatkan kesempatan dari Tuhan untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelum saya akan membaca bagian firman Tuhan dan menyampaikan renungan pagi hari ini, saya mengajak sahabat Cakrawala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang nyata bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati tidur malam kami. Engkau bangunkan pagi hari ini dalam keadaan baik. Bahkan kami bersyukur karena mengawali pagi ini, maka firman-Mu akan menjadi satu rema yang akan menguatkan, membekali perjalanan hidup kami hari ini lagi. Berkatilah kami melalui bacaan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Keluaran 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di depan pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Amin. Saudara sekalian, perenungan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama masuk dalam satu tema, yaitu berjalan dengan Kristus. Berjalan dengan Kristus. Ayat 14 dari bacaan kita di sana mengatakan, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam beberapa hari ini kalau saudara mengikuti Facebook dari Kolonel Widiawati Tampai, di sana beliau mengajak kita untuk melakukan satu perenungan, mengingat kembali peristiwa minggu-minggu Prapaskah sampai pada peristiwa di hari Minggu Paskah, di mana dalam peristiwa itu penderitaan Tuhan Yesus, kematian Kristus di atas kayu salib, hingga pada kebangkitannya. Kita masuk dalam perenungan itu, dalam peristiwa Lent Journey. Melalui peristiwa ini, kita sekalian seolah-olah masuk dalam suasana peristiwa di akhir dari perjalanan hidup Yesus Kristus di dalam dunia ini. Nah, sahabat Cakrawala, dan pagi hari ini, dalam menjalani kehidupan kita kadang-kadang melakukan perjalanan, bukan? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perjalanan yang kita lakukan ketika kita berdampingan dengan seorang yang sangat kita banggakan? Kita berjalan bersama dengan orang yang kita andalkan dalam hidup ini. Seorang anak yang berjalan dengan ayah ibunya, tentu dia begitu bangga. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berjalan dengan orang yang bisa saja memberikan jaminan untuk keamanan dan kenyamanan kita, maka kita tentu akan merasa aman, kita merasa tentram, kita mendapatkan ketenangan. Itulah yang akan dirasakan saudara dan saya ketika kita sebagai orang percaya yang berjalan berdampingan dengan Tuhan kita sebagai sahabat karib. Saudara, Daud memiliki pengalaman yang sangat indah saat ia berjalan dengan Tuhan. Oleh sebab pengalaman inilah, maka Daud menulis dalam kitab Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Di sana Daud mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah." Ternyata saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itulah sumber keselamatan, sumber ketenangan.
ketidakmampuan berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, saudara, ada banyak hal yang bisa membenturkan diri kita dengan berbagai macam permasalahan, berbagai kesulitan. Dan saudara, itu terjadi dalam kehidupan siapapun juga. Kalau kita berjalan sendiri, ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu. Musa mengalami hal itu ketika dia memimpin bangsa besar, bangsa Israel. Karena itu ia sangat merindukan kehadiran Tuhan untuk bersamanya, untuk menuntun, untuk menyertai langkahnya, untuk membimbing Musa. Musa meminta Tuhan, dia terus berupaya meminta supaya Tuhan berjalan bersama-sama dengannya. Dari bacaan kita tadi, saudara, ayat yang ke-13, Musa mengatakan demikian ketika dia memimpin orang Israel. Dia meminta kepada Tuhan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Keluaran 33 ayatnya yang ke-13. Saudara sekalian, tanpa intervensi Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa andil dari Tuhan, mustahil Musa dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Sangat sulit tanpa Tuhan. Karena saudara, memimpin bangsa yang besar, Tuhan sendiri mengatakan kepada Musa bahwa Israel, bangsa pilihan Allah, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Berulang kali kita membaca dalam bacaan Alkitab pagi hari ini. Bangsa yang tegar tengkuk berarti bangsa yang sulit untuk diatur. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka olah dengan pikiran mereka. Seolah-olah mereka lah yang mengatur Tuhan. Mereka lah yang menasihati Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, bisa saja mereka katakan B. Dan ini saudara sering terjadi dalam perjalanan hidup orang Israel. Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Ketika mereka melakukan perjalanan, ada banyak hal yang terjadi, penyimpangan di sana, saudara. Dalam perjalanan hidup ini, saudara, perjalanan hidup orang Israel itu merupakan gambaran dari perjalanan hidup saudara dan saya sekarang. Dimanapun saudara berada, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Apapun perjalanan hidup kita, dalam perjalanan ini saudara, kadang-kadang apa yang terjadi saudara tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kita dari kota Palu menuju ke luar kota, dimanapun kita tinggal, kita menuju ke luar kota, kita gunakan kendaraan kita. Bisa saja dalam perjalanan itu saudara, kita karena ada satu dan lain masalah, kita harus berhenti sejenak. Mungkin kita akan mengisi angin di dalam ban kendaraan kita. Mungkin kita harus berhenti sejenak oleh karena bahan bakar di kendaraan kita sudah berkurang, maka kita harus menambahnya. Mungkin dalam perjalanan itu saudara, kita juga harus mendapatkan kekuatan karena perjalanan yang panjang, maka kita juga harus singgah di satu tempat supaya kita mengisi isi perut kita, supaya kita mendapatkan tenaga kembali. Mungkin dalam perjalanan itu juga saudara, ketika terjadi satu dan lain hal, sehingga jalan kita tidak mulus, mungkin karena banjir, mungkin karena longsor, maka jalan yang kita tempuh itu harus ditutup. Kita tidak boleh lewat di situ, dan jalan kita harus memutar, kita melingkar, yang seharusnya jarak tempuh hanya 15 menit, bisa saja menjadi 30 menit ataupun 60 menit. Bukankah itu perjalanan kita, saudara? Ini nyata. Bukankah ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita ini, kita di berbagai hal kadang-kadang menjadi sulit bagi kita. Apakah itu kegagalan? Apakah itu kesedihan? Apakah itu kekecewaan? Apakah itu sakit penyakit dan berbagai macam kondisi yang kadang-kadang tidak kita harapkan datang, tetapi itu terjadi bagi kita. Dan itu sekali lagi terjadi dalam perjalanan hidup kita. Orang Israel mendapatkan hal itu, dan begitu banyak kali mereka menyimpang, mereka meninggalkan Tuhan.
Bagaimana sikap kita ketika dalam perjalanan hidup ini, ketika ada hal-hal yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Saudara sekalian, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini, sekali-kali jangan bersandar dan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena apa yang kita miliki, kekuatan manusia itu begitu terbatas. Sebaliknya, marilah kita bersama-sama andalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Andalkanlah Dia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita senantiasa berjalan bersama dengan Dia setiap waktu. Kalau setiap waktu, berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, sepanjang tahun, seluruh hidup kita, seluruh waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berjalan setiap waktu bersama dengan Tuhan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh, Tuhan begitu dekat. Tetapi bagaimana kita berupaya dalam kekuatan, dalam anugerah Tuhan, untuk tetap menempel, untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, maka semakin itu pula kekuatan kita dapatkan untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Bukan hal yang mudah, ada banyak kesulitan. Benar, saudara, berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita terbebas dari masalah. Bukan berarti ketika Tuhan ada bersama dan kita, maka tidak ada kesulitan, tidak ada kegagalan, tidak ada penderitaan, tidak ada kekecewaan. Kan Tuhan bersama dengan kita. Mungkin kita berpikir kalau bersama dengan Tuhan maka segala penyakit tidak akan kita dapatkan. Kan Tuhan begitu besar. Saudara sekalian, segala hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita walaupun kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin ada kesulitan, ada kesukaran, ada kegagalan, ada sakit penyakit, ada penderitaan, mungkin ada penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Tapi di setiap permasalahan yang terjadi, karena kita menghadapinya, kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak sendiri. Kita tidak Dia biarkan sendiri, karena ada Tuhan yang siap menolong, yang siap menjaga, yang siap menopang kita dengan kuasa-Nya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan luar biasa bagi kita ketika kita melalui perjalanan di dalam kehidupan kita. Yesaya mengatakan demikian, saudara. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan bagi saudara. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dalam perjalanan di minggu-minggu Prapaskah, marilah saudara, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan. Kristus berjalan melalui jalan-jalan yang begitu sulit. Bukankah Dia menjalani dengan begitu luar biasa penderitaan, saudara? Kesulitan demi kesulitan. Begitu berat beban yang harus Dia jalani. Beban yang harus Dia pikul. Penderitaan yang harus Dia alami. Tetapi Dia jalan. Dia tidak mundur. Ya, ada satu lagu yang pernah saya nyanyikan, mungkin sahabat Cakrawala juga mengetahui. Lagu yang ditulis oleh Jenderal John Larson. Ku tak mundur, apapun harganya. Nah, saudara, kita tidak akan mundur apapun harganya. Kita mau berjalan di minggu-minggu Prapaskah ini. Land journey. Kita berjalan bersama dengan Kristus. Sampai pada waktunya, kalau Kristus telah mendapatkan peninggian, Dia memang sulit, Dia menderita, Dia mati di atas kayu salib. Tetapi kita tahu pada akhirnya, Allah meninggikan Dia. Dia bangkit sebagai pemenang. Saudara juga akan mendapatkan kemenangan. Orang Israel pada akhirnya mereka bisa menyeberang ke tanah perjanjian. Mereka diantar oleh Tuhan. Maka dalam perjalanan saudara hari ini, Allah berjanji, sampai masa tuamu,
Aku tetap Dia sampai masa putih rambutmu. Aku di dalam Yesus Kristus, Allah yang setia menggendong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu begitu hidup dan begitu nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami yang telah mendengarkan firman-Mu, kami tidak berhenti mendengar firman-Mu. Kami juga akan menghidupi firman Allah dalam perilaku kami setiap hari dimanapun kami berada. Hamba berdoa, biarlah setiap sahabat Cakrawala yang sedang mendengar, yang mengikuti renungan pagi hari ini, Tuhan berkatilah mereka. Berikanlah kuasa-Mu supaya kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mungkin ada tantangan dalam hidup ini, maka firman-Mu pagi hari ini menjadi jawaban bagi setiap sahabat Cakrawala dimanapun berada, bahwa ketika berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan sanggup mengatasi setiap permasalahan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap sahabat Cakrawala dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka. Di tengah berbagai kesulitan hidup mereka, tantangan sakit penyakit, Engkau hadir untuk menolong mereka, akan menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Vaksinasi telah dilaksanakan di berbagai negara di belahan dunia ini. Di Indonesia, di Kota Palu, dimanapun sudah dilakukan vaksinasi bagi tenaga medis dan beberapa mereka yang bekerja di ruang publik. Berkatilah vaksin ini Bapa. Sampai pada waktunya seluruh rakyat Indonesia akan divaksinasi. Biarlah lewat vaksin ini, disitulah mujizat Tuhan ada di dalamnya untuk memulihkan Indonesia. Memulihkan kami yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Memulihkan kami yang ada di Sigi dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden. Kami berdoa juga bagi Menteri Kabinet. Kami pun berdoa bagi kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Dimanapun mereka berada bertugas, berikan kuat sehat bagi mereka. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkatilah mereka untuk memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami sekalian. Kami akan menyelesaikan renungan ini. Kami selesaikan doa kami. Biarlah Tuhan sertailah kami. Ketika kami melanjutkan perjalanan hidup kami, Tuhan bersama dengan kami, menopang kami dengan kuasa-Mu. Ampuni dosa kami Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat Cakrawala dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.